anggaran pendidikan, ya, itu 20% dari APBN itu digunakan untuk mana itu, pendidikan mana itu, Pak Maruf Amin? Adakah institusi-institusi di luar Islam itu mendapatkan anggaran yang proporsional dibandingkan dengan mereka? Saya dengar kabar ini pesantren-pesantren juga dapat. Apa iya? Bapak sendiri yang tahu. Tapi ini isu yang kami dengarin sebagai rakyat. Nah, kembali lagi dalam hal ini, dalam konteks inilah kami rakyat menyoroti, Anda berdua sebenarnya tidak cocok sebagai wakil presiden. Yusuf Kalla tidak cocok berbicara atau mengkritik pemerintah, karena apa yang terjadi sekarang adalah hasil karya Anda. Anda harus malu itu, ya, Yusuf Kalla, ya. Anda harus malu. Dan produktivitas kita sangat rendah sekali. Inikah hasil Anda? Inikah jasa Anda bagi negara ini, Yusuf Kalla? Anda merusak. Tetapi Anda lebih suka memelihara rumah bordil, bukan? Nanti saya akan juga gugat itu, Pak Amin Maruf. Apakah ini visi misi sendiri daripada Jokowi? Maruf Amin terlibat. Terlibat itu. Nah, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia. Kita lihat. Maruf Amin, Anda pembangunan sumber daya manusia, siapa yang Anda bangun sekarang? Anda cawe-cawe. Anda aktif untuk hanya mengurusin agama daripada Indonesia ini. Anda kan tahu, Maruf Amin, saya panggil Anda karena Anda adalah wakil presiden. Kalau Yusuf Kalla tadi saya panggil namanya, ya. Dan tolong Pak Maruf Amin, saya berbicara sebagai rakyat. Anda menerima kedaulatan dari rakyat. Jadi jangan salahkan saya yang harus menyalahkan Bapak. Kalau Bapak mengerti sistem ketatanegaraan Indonesia. Menggerakkan pembangunan sumber daya manusia, yang Bapak gerakkan sumber daya manusia yang mana? Al Zaitun begitu, Anda begitu hebat menggebu-gebu. Lah tugas wakil presiden itu bukan mengurusin agama, Pak Maruf Amin. Itu tugas Kementerian Agama. Dan kenapa seperti Anda bikin itu suatu persoalan besar di Indonesia ini? Itu omong kosong itu. Anda telah dikendalikan, atau jangan-jangan Anda yang mengendalikan kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini untuk membuat kerusuhan. Ya, untuk membuat kerusuhan dengan cara kemarin itu. Saya dengar kabar ini, Pak Maruf Amin. Ya, saya sekarang panggil Bapak dulu. Tadi Anda. Saya dengar kabar ini. Tolong dicek benar atau tidak. Saya tidak menuduh. Saya dengar kabar. Anda bolak-balik ke Papua Barat untuk membangun itu fasilitas ibadah daripada agama Islam. Membuat bandara dan segala macam. Dan membuat itu pemekaran daripada Provinsi Papua itu walaupun penduduknya sedikit. Tetapi Anda menolak pemekaran daripada Provinsi Tapanuli Utara. Apa maksud Anda di situ? Itukah yang namanya membangun sumber daya manusia? Bukan. Anda telah merusak sumber daya manusia di Papua dan di provinsi di Tapanuli Utara. Oke, lanjut. Mana nih? Pak Paul. Ya, Bung Beta. Sebentar, ini saya kelihatannya saya mute all dulu ya. Ini kelihatan. Oh, sudah kok ya, sudah di mute all. Silakan Bung Beta, nyalakan mikrofonnya. Pak Paul, biar terarah, kita bicara mengenai Papua ini sesuai data dan fakta dulu. Jadi kita bisa belah ini kelompok siapa yang bermain ini. Kalau bicara rumah bordir yang Pak Paul sampaikan kan di Jakarta banyak. Ya kan? Isinya bordir, luarnya kan bisa macam-macam tuh labelnya kan. Di pemerintah ini kan yang aparat ini yang bermain semua kan. Ada kepentingan uang, kepentingan keamanan semua kan. Nggak jelas, munafik. Aturannya katanya nggak boleh, tapi ternyata di lapangan nyata ada. Nah kalau kita bicara yang di Papua, kenapa nih? Ya kan? Apalagi yang Pak Paul sampaikan, ada suntik HIV itu. Itu oleh siapa yang dilakukan? Ya kan? Kelompok sosial mana nih yang melakukan? Apa negara terlibat di situ? Itu yang harus kita bedah, Pak. Ya kan? Kalau sampai negara terlibat artinya ada genosida di situ. Ya ini yang harus kita bongkar. Semua kembali kepada rakyat masing-masing lah. Dalam hal ini di Papua. Ya kan? Pemimpin-pemimpin Papua harus paham ini. Ya masa rakyatnya di genosida sih? Apa mereka mau? Ya kan? Apalagi hanya 4 juta misalkan. Sudah terbelakang pendidikannya. Tapi genosida ini memang sudah pernah dilontarkan sama ini kan, BIN itu kan, Pak Kabin itu, apa? Coba ya? Hendro Priyono. Iya, Hendro Priyono itu.
Kita pindahkan saja seluruh rakyat ke Papua. Manado, tukeran sama Manado. Itu kan gila tuh, Hendro Priyono otaknya di mana? Jujur aja, bodohnya bukan main tuh, jahat itu saya bilang. Serem loh itu ide yang Kalau sangat secara kejam loh itu. natural Pak, perpindahan imigrasi silahkan aja bebas. Tapi kalau udah di setting, ini kan biadab. Nggak boleh dong. Pak Kalau di Beta, Amerika ini Pak, Pak Beta. imigrasi ini, ya. transmigrasi programnya Soeharto itu kan udah mulai dari dulu. Sebenarnya itu juga kejam, itu kan jawanisasi kan. Orang Islam dari Jawa tahu-tahu dipindah ke Maluku, ke Manado, ke mana Maluku, ke Papua, ngapain? Itu makanya Pak Makanya. masyarakat suku asli di daerah tersebut harus sadar. Harus sadar. Jadi Ya kan? Pak Paul, Tanah-tanah adat itu jangan diseruduk untuk kepentingan yang nggak jelas. Itu kan tanah masyarakat, tanah keturunan. makanya. Jadi Pak Po, sugesti saya sih ini Pak Valelo ini Jayapura ini suruh tanya ini rumah bordil ini ada IMB-nya nggak? Loh jangan kita IMB-nya, biar ada IMB-nya begitu satu rumah ada IMB-nya dijadikan rumah bordil tetap nggak boleh. Enggak, pakai cara mereka yang sama. Jadi kalau nggak ada IMB yang kan majority Kristen harus protes, harus ini apa namanya ditutup paksa. Iya, ya, seharusnya sebetulnya soalnya udah 17 tahun nih Pak, nggak dianggap ya, 17 tahun proses. Untuk IMB-nya negara mengakui rumah bordir nggak? Bisa nggak? Kalau nggak otomatis nggak boleh dong. Udah pasti nggak ada IMB. Nah sekarang siapa yang diuntungkan dari kehadiran rumah bordir itu kan? Itu gampang dipresnya kan? Firmonya Pak Peta. Bukan pemimpin lokalnya dong Pak, wali kotanya atau gubernurnya. Nah itu juga kan bisa dilihat. Masa belaga buta sih ada rumah bordir terus nggak bisa bertindak. Kalau memang aturan negaranya nggak boleh, ya nggak boleh aja. Tapi memang Bung Beta, jangankan di Papua yang nun jauh di sana ya. Kalau di Jakarta saja rumah bordil nggak ada yang ditutup kok. Itu dia kan munafik Pak artinya. Nah kalau kita bicara di Papua ini ada maksud apa? Nah, tapi Ibu Lisoy tadi bilang katanya kebanyakan ini pemain-pemainnya ini juga pegawai-pegawainya orang-orang pendatang, Pak. Jadi bukan orang lokal. Jadi ada kesengajaan. Ya, kalau itu memang sudah kelihatan ya dari yang dulu Markus Saluk pernah cerita suntik HIV segala macam itu ya. Itu memang buat ngerusak itu ya. Kan dulu pernah cerita juga masalah rumah bordel di Papua ini memang perempuan-perempuan ini didatangkan. Pendatang semua. Memang didatangkan sengaja buat ngerusak kan. Kalaupun ada orang lokal yang terlibat pun, ya itu tadi ya. Tetap siapa ininya kan? Siapa bandarnya? Dan mengapa dibiarkan terjadi? Udahlah kita nggak usah cerita-cerita jauh-jauh Papua lah. Ini Papua juga semoga cepat ditangani ya setelah masuk di sini ya. Nah, di wilayahnya ini saya juga nggak tahu cara share screen-nya, saya juga bingung nih. Ini Pak Santiama dulu nih, Pak Ketua dulu nih. Pak Ketua silakan. Baik, terima kasih Pastor Paul. Selamat malam teman-teman yang lain ya. Diaspora, Bung Beta, Bung Robert, Bung Ted, Bung Andi, Pak Paul Dede, juga Pak Tom. Juga teman-teman yang ada di Indonesia ini sangat penting untuk kita dalami dan untuk disadarkan kepada siapa saja yang mendengarkan Zoom pada malam hari ini. Dan Ma'ruf Amin sekarang Yusuf Kala ini adalah mantan wakil presiden 2 kali. 1 kali di zaman SBY, 1 kali di zaman daripada Jokowi. Nah, Ma'ruf Amin sekarang sedang menjabat sebagai wakil presiden. Maka kita ingin melihat dulu sepak terjang mereka saat menjabat wakil presiden dan khususnya Yusuf Kala saat menjabat wakil presiden dan sesudah tidak menjabat. Ma'ruf Amin yang sekarang ya sebagai wakil presiden, tapi apa sepak terjangnya? Apakah dia loyal kepada visi dan misi sebagai Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024? Kita akan bedah. Dari situ akan kita lihat, mereka ini adalah manusia munafik, manusia yang bagaimana saya bilang ya, yang
contoh yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya akan buka pertama sekali, kita akan bicarakan pada waktu Jokowi dan Yusuf Kalla, sebelum itu dulu ya. Pada waktu Jokowi dan Sibalehong, ya Sibalehong ini jadi presiden 2004 sampai 2009, apa yang diperbuat oleh si Yusuf Kalla adalah tumbuh suburnya, diciptakan suatu peluang yang begitu luar biasa, sehingga gerakan transnasional radikalisme di Indonesia tumbuh subur, disemai, diberi pupuk di mana-mana, sehingga hasilnya kita lihat sekarang. Di mana pada zaman Soeharto, rezim Orde Baru, mereka itu hanya bermain di pendidikan dan masjid-masjid. Tetapi sekarang itu adalah zaman JK dan Sibalehong ini, mereka keluar dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia di berbagai sektor. Mereka mempengaruhi segala sesuatu. Inilah buah hasil daripada si Yusuf. Jadi kalau sekarang ini terjadi misalnya penutupan pembakaran ataupun penutupan rumah ibadah, pembubaran paksa, ini hasil karya daripada Yusuf Kalla dan Sibalehong puncaknya. Dan sekarang iklim itu diciptakan atau diberikan lagi oleh si Pak Maruf Amin. Maka saya akan mulai dulu dari pertama. Apa sih nawacita Jokowi Yusuf Kalla 2014-2019? Apa? Kalau dikatakan nawacita adalah keinginan luhur daripada Jokowi dan Yusuf Kalla untuk menciptakan Indonesia ini menjadi negara sejahtera. Dan tujuannya apa? Izinkan saya akan menyampaikan satu persatu secara perlahan-lahan untuk nanti kita melihat kinerja kedua orang ini secara objektif. Apa kontribusi mereka kepada negara ini? Bermanfaat atau merusak? Dari perspektif itu nanti kita lihat di mana kontribusi mereka terhadap misalnya perlindungan agama tertentu, di mana kontribusi mereka untuk lebih baik menutup rumah ibadah daripada menutup tempat-tempat prostitusi dan lain sebagainya. Apa motivasinya? Dari perspektif itu nanti kita lihat mengapa mereka mengizinkan atau membuat suatu peluang, menciptakan suatu cipta kondisi di Papua yang membuat orang berpikir sedang terjadi daya di Papua. Orang yang sejarahnya hilang adalah bangsa yang sejarahnya hilang adalah bangsa yang tidak punya identitas dan akan terumbang-ambing. Apakah ini yang sedang terjadi di Papua? Bisa kita lihat nanti dari perspektif yang saya 2014-2019. Mereka ini adalah cita-cita yang luar biasa. Pertama, pengentasankah Indonesia ini sudah kemiskinan sudah dientaskan atau belum? Ini Yusuf Kalla harus jawab. Anda harus bertanggung jawab pada Yusuf Kalla. Ya, Jokowi sedang berjuang untuk itu, tapi Anda sudah di luar pemerintahan bahkan menggerogoti. Maka pertanyaan rakyat kepada Anda, ya walaupun Anda sekarang adalah rakyat biasa, sama dengan kami ini, tapi Anda punya tanggung jawab moral. Suas dari kemiskinan atau di zaman kami ini kan baru sejarah pertama di Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 2 digit. Sudah, mungkin kumis Anda juga jadi begini kumisnya kan. Tapi coba Anda berpatokan kepada World Bank. Berapa persentase kemiskinan di Indonesia? Hampir 100 juta lebih jiwa miskin di Indonesia ini. Apakah Anda melakukan cita-cita Anda ini atau tidak? Bullshit. Ya, Anda hanya memperkaya diri sendiri. Kedua, tujuannya pendidikan dan kesehatan untuk semua. Saya mau tanya, apakah Anda melakukan bantuan dana pendidikan kepada semua institusi-institusi atau instansi pendidikan di Indonesia, terutama yang non-Muslim? Anda jawab sendiri. Kemana itu APBN Anda berikan itu semuanya itu? Kemana? Saya mau tanya. Tapi Buddha-kah, Konghucu-kah, aliran kepercayaan mereka tidak diam saja, Pak Yusuf Kalla. Diam. Kalau saya ngomong kepada Anda, karena bagi saya Anda itu adalah rakyat juga. Sayalah pemberi ya
Rakyat inilah pemberi kedaulatan kepada Anda. Jadi jangan, nggak usah cengengesan Anda kalau bicara. Sudahkah pendidikan dan kesehatan itu dinikmati oleh semua bangsa ini? Saya mau tanya. Anda, di zaman Anda lahir namanya BPJS. Tapi tahukah Anda sekarang BPJS begitu menderita bagi rakyat secara kumulatif, tetapi Anda, hasil dari perbuatan Anda ini adalah mereka hanya bisa dirawat di kelas 3. Kalau mau dirawat di kelas 2, mau dirawat di kelas 1, mereka bayar lagi. Pelayanan di BPJS sangat miris kepada rakyat, membengkak. Di mana kontrol Anda, Yusuf Kalla, ketika Anda memerintah sebagai wakil presiden? Ketiga, Anda bertujuan ketahanan pangan. Sudahkah Indonesia ini mandiri pangan atau belum? Sudahkah? Belum kan? Masih impor beras dan lain sebagainya. Di mana Anda ketika itu, Yusuf Kalla? Di mana? Keempat, akses energi untuk semua secara berkelanjutan. Apakah rakyat miskin sekarang mendapat energi atau listrik? Jangankan mendapat listrik, lahan-lahan mereka ditenggelamkan ya oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin Anda punya saham di situ demi untuk kemajuan ataupun investasi. Kelima, membangun ekonomi untuk kemandirian ekonomi. Saya mau tanya sekarang, apakah ekonomi Indonesia ini sudah mandiri? Enggak juga. Lihat itu hutang daripada Indonesia. Dan ini adalah perbuatan Anda, Yusuf Kalla. Anda tidak bisa menghindari itu. Tidak bisa. Saya kritik Anda keras ini, dan saya minta tolong teman-teman ini harus kita bicarakan, dan mari kita bongkar. Bukan karena kita benci, supaya Yusuf Kalla ini sadar. Stop Anda berbuat sesuatu yang merugikan Indonesia. Jadilah pandito sebelum Anda dipanggil nanti waktunya. Ini waktu singkat. Nah, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan poin-poin apa itu nawacita nasional. Nawa itu 9. Cita itu adalah keinginan luhur. Keinginan luhur loh. Nawacita itu bukan hanya keinginan ece-ece itu. Nah, pertama apa? Nawacita Jokowi Yusuf Kalla 2014-2019. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Pertanyaan saya, Yusuf Kalla, saya nggak pakai lagi Bapak, ya, karena Anda dengan saya sama saja sekarang. Pertanyaan saya, Yusuf Kalla, apakah Anda mewariskan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Apakah Anda mewariskan sistem bebas korupsi di Indonesia? Zong, ya, kalau saya pakai istilah zaman milenial itu hasil Anda itu zong. Saya ulangi, zong. Anda nggak usah cerita begini bagono Jokowi lihat. Anda adalah bagian daripada yang merusak bangsa ini. Hasil Anda zong. Kedua, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Oke, ini baguslah. Ya, di zaman Bapak bisa memberikan dana desa 1,5 miliar. Walaupun itu banyak dikorupsi. Ya, banyak dikorupsi. Pembangunan di daerah perbatasan luar biasa, meningkatkan harga diri dan martabat Indonesia. Oke lah. Ketiga, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Saya mau tanya, apakah kebinekaan di Indonesia sekarang ini makin kuat atau makin hancur? Makin hancur, Yusuf Kalla. Contoh, pembubaran paksa ibadah, penutupan rumah ibadah, bukan hanya untuk Kristen dan golongan yang lain juga. Itu kan namanya restorasi sosial Indonesia. Bukan restorasi namanya itu, tapi destruksi, perusakan sosial Indonesia. Itu yang Anda hasilkan. Keempat, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Tanya diri Anda, Pak Yusuf Kalla, apakah Anda ini sekarang di Indonesia ini rakyat merasa dilindungi atau tidak? Tidak. Dijajah, diintimidasi, ya, diteror, tidak dilindungi. Ini hasil kerja Anda itu 2014 sampai 2019. Jadi nggak usah membanggakan diri, ya, Yusuf Kalla, ya. Nah, kelima, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Apakah sekarang pemerintah dipercaya? Enggak juga. Apakah penegak hukum sekarang dipercaya? Enggak juga.
Jadi semua ini hasil yang Anda capai ini adalah apa namanya itu antagonis, ya, opositnya, paradoksnya. Makin jelek, ya. Indeks-indeks itu dari statistik itu kita nggak bisa percaya itu mungkin pesanan Anda. Indeks pembangunan manusia, indeks kesejahteraan, itu tanda tanya semua itu. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Apakah demikian? Mandiri ekonomi kita tergantung kepada negara-negara luar. Karena sektor-sektor usaha domestik yang strategis itu dikuasai oleh sekelompok orang, termasuk Anda. Yusuf Kalla, termasuk Anda memberi contoh. Jadi jangan salahkan, Tionghoa begini, bagaimana Anda yang memberi contoh yang jelek. Kalau ketika Anda berkuasa, Anda ajak itu para pengusaha Tionghoa itu, ajar mereka beretika, mereka ikut saja. Tetapi Anda sudah memberikan keteladanan yang jelek. Jadi jangan salahkan mereka. Itu adalah hasil didikanmu, Yusuf Kalla. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Apakah sekarang karakter bangsa lebih bagus? Apa? Omong kosong, enggak juga. 9, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Apa iya? Menurut data yang saya peroleh itu, produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional itu adalah paling rendah di ASEAN. Dan produktivitas kita sangat rendah sekali. Inikah hasil Anda? Inikah jasa Anda bagi negara ini? Yusuf Kalla, Anda merusak. Tetapi Anda lebih suka memelihara rumah bordil, bukan? Nanti saya akan juga gugat itu, Pak Amin, Maruf Amin. Oke, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana ini visi dan misi daripada Jokowi bersama Maruf Amin. Ya, apakah ini visi misi sendiri daripada Jokowi? Maruf Amin terlibat itu. Nah, nih visi misi Jokowi Maruf Amin 2019-2024. Pertama, ini 5. Kalau tadi nawacita 9, sekarang jadi 5. Mungkin 9 kebanyakan, 5 saja belum tercapai kan. Inilah. Pertama, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode pemerintahannya yang kedua. Oke lah, itu jalan itu terus. Kedua, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia. Kita lihat. Maruf Amin, Anda pembangunan sumber daya manusia siapa yang Anda bangun sekarang? Anda cawe-cawe. Anda aktif untuk hanya mengurusin agama daripada Indonesia ini. Anda kan tahu, Maruf Amin, saya panggil Anda karena Anda adalah wakil presiden. Kalau Yusuf Kalla tadi saya panggil namanya. Ya. Dan tolong Pak Maruf Amin, saya berbicara sebagai rakyat. Anda menerima kedaulatan dari rakyat. Jadi jangan salahkan saya harus menyalahkan Bapak. Kalau Bapak mengerti sistem ketatanegaraan Indonesia. Menggerakkan pembangunan sumber daya manusia. Yang Bapak gerakkan sumber daya manusia yang mana? Al-Zaitun begitu, Anda begitu hebat menggebu-gebu. Lah tugas wakil presiden itu bukan mengurusin agama, Pak Maruf Amin. Itu tugas Kementerian Agama. Dan kenapa seperti Anda bikin itu suatu persoalan besar di Indonesia ini? Itu omong kosong itu. Anda telah dikendalikan, atau jangan-jangan Anda yang mengendalikan kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini untuk membuat kerusuhan. Ya, untuk membuat kerusuhan dengan cara kemarin itu. Saya dengar kabar ini, Pak Maruf Amin. Ya, saya sekarang panggil Bapak dulu. Tadi Anda. Saya dengar kabar ini. Tolong dicek benar atau tidak. Saya tidak menuduh. Saya dengar kabar. Anda bolak-balik ke Papua Barat untuk membangun itu fasilitas ibadah daripada agama Islam. Membuat bandara dan segala macam. Dan membuat itu pemekaran daripada Provinsi Papua itu walaupun penduduknya sedikit. Tetapi Anda menolak pemekaran daripada Provinsi Tapanuli Utara. Apa maksud Anda di situ? Itukah yang namanya membangun sumber daya manusia? Bukan. Anda telah merusak sumber daya manusia di Papua dan di Provinsi di Tapanuli Utara. Tapanuli. Bukan membangun. Jadi Bapak bukan pembangun, adalah perusak. Ya, buktinya nanti silakan. Ya, Bapak bisa membantah itu. Tapi ini rakyat mendengar itu. Papua Barat. Ketiga, harus fokus untuk mendatangkan investasi ke Indonesia. Saya setuju nih Bapak. Tetapi gara-gara untuk mendatangkan investasi ke Indonesia, Anda mengangkangi hak-hak
masyarakat hukum adat. Anda memberikan izin seenaknya saja, lisensi kehutanan, ini HGU segala macam, padahal itu adalah tanah raya. Anda tidak cukup adil di dalam hal ini, termasuk Pak Jokowi. Keempat, reformasi birokrasi dilakukan agar agar lembaganya. Apakah sekarang lembaga-lembaga negara itu makin sederhana lincah, makin gemuk, termasuk Bapak makin gemuk. Omong kosong reformasi birokrasi di mana? Kalau kita bicara lembaga-lembaga negara berarti bukan hanya eksekutif. Semua lembaga negara di Indonesia ini. Satu, apakah Anda punya kewenangan dan kemampuan melakukan reformasi birokrasi di DPR? Omdo, Zong. Apakah Pak Maruf Amin berkewenangan melakukan reformasi di Mahkamah Konstitusi? Zong. Kelima, alokasi dan penggunaan APBN secara efektif dan efisien. Saya mau tanya, anggaran pendidikan ya itu 20% dari APBN itu digunakan untuk mana itu, pendidikan mana itu, Pak Maruf Amin? Adakah institusi-institusi di luar Islam itu mendapatkan anggaran yang proporsional dibandingkan dengan mereka? Saya dengar kabar ini pesantren-pesantren juga dapat. Apa iya? Bapak sendiri yang tahu. Tapi ini isu yang kami dengar ini sebagai rakyat. Nah, kembali lagi dalam hal ini, dalam konteks inilah kami rakyat menyoroti Anda berdua sebenarnya tidak cocok sebagai wakil presiden. Yusuf Kalla tidak cocok berbicara atau mengkritik pemerintah karena apa yang terjadi sekarang adalah hasil karya Anda. Anda harus malu itu, ya Yusuf Kalla ya. Anda harus malu. Ya, gereja ditutup di sana sini, rumah bordil itu dibiarkan gitu segala macam. Bapak tahu itu di gereja. Bapak sekali-sekali masuk, Bapak berdua sekali-sekali masuk, dengar itu pendeta berkhotbah. Di situ tidak pernah pendeta menjelek-jelekkan pemerintah. Di situ pendeta tidak pernah menjelek-jelekkan agama tertentu. Di situ tidak pernah pendeta menjelek-jelekkan tokoh masyarakat, bahkan mendoakan. Di gereja atau di rumah ibadah mereka itulah diajari manusia itu untuk menjadi manusia yang penuh kasih, bertanggung jawab. Itu artinya apa? Gereja adalah melaksanakan sebagian dari tugas negara, yaitu apa? Mencerdaskan rakyat. Bukankah itu tugas Anda berdua sebenarnya? Mensejahterakan rakyat, bukankah itu sebenarnya tugas Anda berdua sebagai pejabat ataupun penyelenggara negara? Jadi kalau Anda ya tutup itu adalah Anda melawan, ya Anda tidak melaksanakan tugas negara. Anda membiarkan kerusakan moral, berarti adalah Anda berdua sebenarnya musuh negara. Dan siapapun yang berkarakter seperti Anda adalah musuh negara. Nah, inilah yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Saya penuh keprihatinan yang mendalam. Bapak berdua bicara atau yang lain, Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler. Ya, tetapi Anda membiarkan segala pembangunan di Indonesia ini secara liberalis, secara sekuler, maka Anda menuduh Indonesia jatuh dalam sekuler, maka harus diatur secara syariah, Al-Quran dan syariah. Apa buktinya sekarang? Undang-undang mengenai syariah pada berapa di Indonesia? Anda setujui. Perda syariah di Indonesia ada berapa? Anda setuju. Bank syariah ada. Pegadaian syariah ada. Semua ada. Yang lain itu kan diam saja, ya sudahlah. Coba Bapak pikirkan, Bapak berdua pikirkan. Kalau misalnya penganut agama lain menutup hal yang sama, kira-kira bagaimana Indonesia ini? Jadi tolonglah kebaikan daripada agama yang lain itu jangan Anda salah gunakan. Anda berkuasa di atas, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati atas penjelasan saya. Mudah-mudahan ini kita Mantap. menyemangati kita. Intinya ini bukan kita benci. Terima kasih Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,